الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Bapak kaum muslimin sana Jumat rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dalam artian meningkatkan kesolehan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini hari Jumat, kita dianjurkan memperbanyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Suatu ketika Imam Masjidil Haram di bulan Ramadan, sewaktu beliau membaca dialog antara Nabi Nuh dengan putranya, sewaktu Nabi Nuh mengajak anaknya, ya bunayya irkam ma'ana, sewaktu Nabi Nuh mengajak, wahai anak ayah, bergabunglah kamu dengan ayahmu ini, wala takum minal kafirin. Tapi jawaban anak, sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Imam pun menangis terisak-isak sewaktu membaca potongan ayat ini. Pagi harinya diwawancari oleh wartawan, wahai Syekh, gerangan apa Anda menangis dengan ayat tersebut? Gerangan apa yang terjadi? Kata Imam Masjidil Haram, kata beliau, saya menangis kalau dahulu hanya satu orang yang kesasar, seorang pemuda yang kesasar. Begitu antusiasnya Nabi Nuh mendakwai anaknya, inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Siang malam dia mengajak anaknya, masyarakatnya, menyelamatkan anak dan masyarakatnya. Itu hanya satu orang pemuda yang kesasar. Hari ini kata beliau, puluhan pemuda-pemuda kita yang kesasar. Siapa yang bertanggung jawab dengan kondisi mereka hari ini? Kaum muslimin rahimakumullah, inilah perhatian para nabi-nabi dan orang-orang soleh. Yang menjadi agenda mereka bukan masalah apa sumber daya alamnya, apa yang mereka makan nantinya, tetapi yang menjadi agenda utama para nabi-nabi adalah tergenerasi terhadap pemuda yang melanjutkan estafet ini. Mari kita lihat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam.
Beliau tinggalkan kota Palestina menuju Makkah yang tidak ada pohon-pohonan. Apa doanya sewaktu beliau berada di kota Makkah? Berdoa beliau, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, kurniakan kepadaku generasi-generasi yang soleh. Penyakit masyarakat luar biasa. Apa yang kita kenal dengan namanya LGBT? LGBT sesuatu perbuatan yang munkar, adalah perbuatan yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah perbuatan yang memurkai perbuatan tersebut. Sesungguhnya perbuatan LGBT yang pernah dilakukan oleh umat Nabi Lut alaihissalam, bukankah Allah mengazab mereka karena perbuatan tersebut? Bukankah Allah marah kepada umat Nabi Lut yang melakukan perbuatan Lut, yang melakukan perbuatan sodomi tersebut? Karena itu adalah perbuatan yang Allah murkai. Hari ini kekhawatiran bukan anak perempuan kita saja, tapi kekhawatiran kita hari ini terhadap anak-anak laki-laki dan remaja kita. Kita khawatir dengan mereka. Pertanyaannya, siapa yang peduli dengan mereka? Siapa yang peduli dengan anak-anak kita? Bukankah kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya? Maka solusi yang pertama untuk menghilangkan, untuk menghadapi penyakit sodomi atau LGBT ini adalah peran ayah nomor satu dalam kehidupan rumah tangga. Mesti hadir peran ayah dalam rumah tangga. Coba kita lihat siapakah yang berperan. Adalah Ibrahim alaihissalam. Siapa yang berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, Rabbi ja'alni muqimas salah? Adalah ayah, seorang ayah yang tampil berdoa. Bukan peran ibu, tapi peran ayah yang tampil. Kita lihat sewaktu Nabi Yaqub alaihissalam di hari tuanya, siapa yang gelisah? Bukan istrinya yang gelisah, tapi ayahnya Nabi Yaqub gelisah dengan kondisinya di akhir masa depan nantinya. Dia kumpulkan anak-anaknya. Wahai anak ayah, pastikan apa yang kamu sembah kalau ayah sudah meninggal dunia nantinya. Maka peran pertama adalah peran ayah. Kalau kita baca Al-Quranul Karim berbicara pendidikan, bukan peran ibu yang menentukan, tapi peran ayah menentukan dalam pendidikan rumah tangga tersebut. Hari ini kadangkala berbicara tanggung jawab rumah tangga pendidikan anak-anak kita, seorang ayah mengatakan, saya mencari uang, ibu yang bertanggung terhadap anak kita. Ayah yang nomor satu. Siapa yang berdialog antara Ibrahim dengan anak? Ayah, peran ayah yang berdiskusi dengan anaknya. Berapa kali kita diskusi dengan anak-anak kita? Mari kita lihat Luqman, luar biasa dialog dengan anaknya. Peran ayah yang tampil. Maka sesungguhnya kalau terjadi sebuah penyimpangan, maka yang dievaluasi ayahnya yang harus dievaluasi. Karena hilangnya peran ayah dalam rumah tangga tersebut. Bukankah Luqman berdialog dengan anaknya? Wahai anak ayah, aqimis shalah. Wahai anak ayah, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Sampaikan kepada anak-anak kita bahwa perbuatan LGBT tersebut adalah perbuatan yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini peran yang pertama. Peran ayah mesti hadir dalam rumah tangga. Karena ayah sebagai contoh. Bukankah Nabi Ibrahim alaihissalam sewaktu berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, apa doa berikutnya? Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku ayah model bagi anakku melaksanakan ibadah salat, contoh bagi anakku untuk melaksanakan ibadah salat.
Sewaktu Nabi mengatakan muru auladakum bis shalah, perintahkan anakmu untuk salat. Siapa yang dituju? Bukan ibu yang dituju, ayah yang dituju. Wahai seorang ayah, pastikan anakmu melaksanakan ibadah salat, dan salat itu adalah di masjid. Ini adalah peran ayah. Jangan sampai kehilangan peran ayah. Ayah ada, ayah tiada. Jangan sampai ayah ada, ayah tiada. Tidak ada komunikasi antara anak dengan ayah. Sesibuk apapun kita, mesti kita luangkan bahwa berkomunikasi itu bahagian dari agenda kesibukan kita. Kita ajak mereka dialog, sehingga bahwa ayahnya model bagi mereka. Siapa idolamu? Ayahku adalah idolaku dalam kehidupanku. Ini solusi yang pertama, kaum muslimin rahimakumullah. Peran ayah masih hadir dalam pendidikan. Seringkali dalam kalau menjemput anak ke sekolah, menjemput rapor ke sekolah, ayah tidak punya waktu untuk itu. Tapi yang lucunya, ayah punya waktu untuk lain-lainnya. Alangkah bahagianya suatu seorang anak ditemani oleh ayahnya menyiapkan rapornya. Ayahku adalah contoh kebanggaan, model dalam kehidupanku. Inilah kaum muslimin rahimakumullah, solusi yang pertama dalam rangka menyelamatkan anak-anak kita dari perbuatan yang tercela. Di antaranya LGBT tersebut adalah peran ayah harus hadir bersama rumah tangga tersebut. Yang kedua, peran yang kedua adalah peran masjid. Masjid mesti punya peran menyelamatkan generasi. Karena bukankah Allah katakan bahwa innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu menghalangi keji dan mungkar, dan salat itu memang di masjid awal pertamanya. Bukankah Nabi mengatakan sallu ayyuhan nas fi buyutikum illal maktubah. Salatlah kamu di rumahmu kecuali salat wajib, dan salat wajib itu di masjid kata Rasul. Artinya adalah alangkah indahnya suatu azan berkumandang, kita ajak anak kita ke masjid. Karena masjid adalah media yang sangat luar biasa. Media yang sangat luar biasa menyelamatkan anak-anak remaja kita. Maka seyogianya masjid bukan hanya perhatian dengan orang-orang tua saja, tapi masjid punya agenda bagaimana menyelamatkan anak-anak remaja kita. Jangan sampai anak remaja kita punya kesan mereka dimarahi, kan ada kesalahan mereka lakukan, dimarahi oleh pengurus masjid. Maka kita bertanggung jawab apabila seorang anak remaja tidak cinta dengan masjid karena kesalahan kita mendidik anak-anak kita. Maka masjid punya peran yang sangat luar biasa. Masjid mesti punya peran bagaimana anak-anak kita nyaman di masjid. Kenapa mereka nyaman di luar? Tentu ada sesuatu yang mereka nyaman di luar. Kenapa anak-anak kita tidak nyaman di masjid? Apa salahnya? Kalau hari ini AC ukurannya, bukankah rata-rata di kota Padang ini masih sudah punya AC dan ingin luar? Apa masalahnya? Kenapa mereka tidak betah di masjid? Karena image yang terbentuk adalah bahwa sekian puluh % program masjid adalah untuk orang-orang tua saja. Mari kita evaluasi berapa dana masjid yang dipergunakan untuk anak-anak remaja kita. Kaum muslimin rahimakumullah, pada khutbah yang singkat ini khatib mengajak kita bersama. Mari kita berikan perhatian kepada anak-anak remaja kita, kepada anak laki-laki kita. Kita diskusi dengan mereka, kita dialog dengan mereka. Karena kita berharap nantinya, sewaktu kita tiada nantinya, mereka lah yang mendoakan kita nantinya. Sewaktu kita berada di yang lain, mereka lah yang mendoakan kita. Alangkah bahagianya kita nantinya. Mereka doakan, Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mudah-mudahan kaum muslimin rahimakumullah, bahwa perhatian terhadap remaja
adalah perhatian yang utama. Tidak usah khawatir dengan apa yang mereka makan, tapi khawatirlah kita bagaimana akhlak mereka besoknya. Nabi Ibrahim alaihissalam tinggal di padang pasir, jangankan tumbuh-tumbuh, air pun susah yang mereka cari. Tapi apa yang diperhatiannya? Bukan pohon-pohonan, bukan tumbuh-tumbuhan. Itu yang ketiga doa anak Ibrahim alaihissalam, warzuqhum minats tsamarat. Tapi doa yang pertama adalah Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami mereka yang salat di masjid. Ya Allah, jadikanlah anak kami cinta salat di masjid. Seyogyanya kita orang tua, sewaktu menelepon anak kita, tanyakan kepada mereka, nak, tadi subuh di mana kamu salat? Gak usah bapak tanyakan makan, karena sudah pasti mereka makan kalau sudah lapar nantinya. Tapi pertanyaan pertama, nak, di mana kamu tadi subuh salatnya? Iya, alhamdulillah ya, saya tadi subuh. Masya Allah, begitu legana hati kita, begitu bahagianya hati kita, karena jaminan dari Allah, garansi dari Allah Subhanahu wa taala, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu pasti, kata Allah, menghalangi kamu berbuat keji dan mungkar. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pada khutbah yang kedua ini, khatib ingin mengulas ayat yang dibacakan di awal, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'u syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Rusaknya generasi itu, kata Allah, berawal salat mereka yang bermasalah. Allah ingatkan, fa khalafa min ba'dihim, kamu tinggalkan generasi adha'us shalah, mereka lalai dengan salat. Ingat kata Allah, kalau mereka tidak salat, ujung yang kedua, wattaba'u syahawat, pasti mereka di hawa nafsunya. Kalau juga tidak berubah, maka yang ketiga ancaman Allah, fasaufa yalqauna ghayya. Mudah-mudahan kaum muslimin rahimakumullah, mari kita pastikan anak-anak kita salat semuanya. Alhamdulillah, apalagi kalau anak-anak kita, remaja kita bisa salat di masjid bersama-sama. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan doa kita diijabah. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma rabbana hab lana minas salihin. Allahumma rabbana hab lana minas salihin. Allahumma rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Allahumma rabbana wa la tu'adzibna bima fa'ala as-sufaha'u minna. Allahumma inna na'udzubika min kulli su'in wa makruh. Allahumma inna na'udzubika min kulli su'in wa makruh. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.